Anda kembali bersama kami dalam The Prime Show. Bersama saya Abraham Silaban, saya masih bersama dengan Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Istomi Syanturi, dan masih bersama dengan Pak Slamet Andono, salah satu korban pengeroyokan di Boyolali. Saya akan sampaikan informasi mengenai Ibu Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo, yang menangis saat menjenguk korban pengeroyokan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Tak kuasa menahan tangis saat mendampingi suaminya, Siti Atikoh Supriyanti, istri calon presiden nomor urut 3, terisak ketika menjenguk relawan yang menjadi korban pengeroyokan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Tak mampu menahan kesedihan saat melihat para korban terbaring lemah tak berdaya, Atikoh pun tertunduk seraya mengelap air matanya yang berlinang dengan tisu. Atikoh dan Ganjar menjenguk korban kekerasan oknum TNI RSUD Pandan Arang Boyolali yang terluka parah akibat penganiayaan yang diterimanya. Nah, statement resmi ini khusus yang kronologi, karena dari pejabat lain sampai dengan Kapus Pen itu walaupun tertulis dan Panglima pada saat malam tahun baru tidak menyinggung kronologi. Nah, kronologi ini kan sangat tidak akurat. Artinya saya bisa membayangkan karena saya pernah menangani banyak hal seperti ini. Ini adalah murni testimoni atau pengakuan dari terduga tersangka. Kelihatannya begitu. Karena dinyatakan bahwa pertama salah paham antara kedua belah pihak. Padahal videonya menunjukkan hal yang bertolak belakang malah. Nggak ada itu. Dua belah pihak terlihat seperti diskusi atau kan nggak ada langsung itu. Kemudian statement yang kedua. Ya, itu dia. Tadi kita lihat ekspresi kesedihan dari Ibu Siti Atikoh, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa. Saya ke Pak Andono. Pak Andono, Anda melihat waktu itu Bu Atikoh menangis? Saya tidak sempat melihat, Pak. Oke, tapi sempat komunikasi tidak dengan Anda? Tidak. Komunikasi sama sekali, Pak. Oh, tidak menyampaikan sesuatu barangkali? Apa sih yang disampaikan oleh Pak Ganjar waktu itu kepada Anda? Ya cukup mengucapkan semangat aja buat saya dan teman-teman korban ini, Pak. Oke. Mengenai kemudian berkampanye iring-iringan dengan menggunakan knalpot bising, knalpot brong istilahnya ya. Apakah itu memang sudah awam, sudah sering dilakukan di sana oleh Anda bersama dengan rekan Anda? Kalau sering sih belum, Pak, tapi sudah dari dulu emang gitu di sini, Pak. Oke. Jadi itu semacam sudah kebiasaan oleh warga di sana. Setiap kali ada masa kampanye selalu ada iring-iringan sepeda motor, begitu? Iya, Pak. Dan kebanyakan itu menggunakan knalpot bising? Kebanyakan menggunakan knalpot brong itu, Pak. Itu kesepakatan atau seperti apa? Kalau itu emang dari dulu emang sudah jadi kebiasaan itu, Pak. Oke. Nah, ditindak oleh petugas tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi tidak. Pak Andono ingin mengatakan bahwa kelompok Pak Andono dan kawan-kawan bukan kelompok yang pertama menggunakan knalpot bising dalam iring-iringan kampanye. Tapi barangkali saya harus pastikan nih, barangkali ini adalah kelompok pertama yang malah mengalami penganiayaan karena knalpot bising. Ya itu bisa jadi, Pak. Oke. Pernah tidak, atau barangkali saya melewatkan informasi itu, pernah tidak Anda mengalami atau mengetahui ada insiden serupa karena knalpot bising kemudian ada penganiayaan yang dilakukan? Oh, belum pernah, cuman baru kali ini doang, Pak. Kali ini. Oke. Saya kembali bergeser ke Pak Kris Domai, Pak Kadispen. Pak Kadispen, bagaimana menjelaskan kepada publik supaya narasinya tidak liar bahwa apa yang terjadi di sana tidak terencana dan tidak tendensius kepada relawan paslon tertentu? Ya, baik, gini. Jadi kalau memang tuduhan bahwa TNI tidak netral itu terlalu cepat mengambil kesimpulannya dari segelintir orang tadi. Sudah jelas dari komitmen kita bahwa TNI netral diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilu. Situ sudah diatur termasuk konsekuensinya apa, sudah ada.
anggota sudah paham apabila dia tidak netral apa konsekuensinya. Nah, itu juga bahan pertimbangan. Jadi kalau kebetulan saja mungkin Mas Slamet Andono ini dan teman-teman yang menjadi korban kemarin itu konvoy depan markas Kompis 8B dan baru pulang dari kampanye Pak Ganjar. Bisa saja terjadi misalnya itu kelompok yang lain, apakah calon yang lain maksud saya gitu. Jadi murni kesalahpahaman. Murni kesalahpahaman. Tapi kalau kita dengarkan apa yang kata Pak Andika tadi, menjelaskan bahwa dalam video itu tidak ada kesalahpahaman di sana, bahkan tidak ada semacam adu mulut dan lain sebagainya, yang ada langsung saja insiden pengeroyokan. Makanya tadi saya bilang kan, kita memahaminya jangan dari sepenggal video CCTV yang hanya 30 detik. Tapi kita harus juga lihat situasinya seluruhnya secara keseluruhan. Kalau melihat rekaman keseluruhan, tanggapan dari masyarakat di sekitar itu juga kita harus cari. Kemudian, kenapa kita bilang kesalahpahaman? Kesalahpahaman mungkin menurut Mas Slamet Andono, menurut teman-teman di Arif Diva yang lainnya, oke-oke aja pakai kanal potbrong, gagah dia pakai itu. Tapi bagi saya menyangka tuh, wah ini bising aku, terganggu. Nah, itu artinya salah paham dia. Bagi mereka yang udah, wah gagah saya pakai ini. Tapi masyarakat, wah bising saya, terganggu saya. Nah, itu yang kenapa kita bilang kesalahpahaman. Jadi antara yang melakukan dengan yang anggota kita yang melakukan penganiayaan itu dari kesalahpahaman gitu loh. Jadi, tapi yang justru yang kita sayangkan adalah kenapa anggota juga melakukan tindakan kekerasan untuk menyetop kegiatan itu gitu loh. Maka untuk mereka yang melakukan tindakan kelewat batas itu ditindaklah. Iya, gitu pasti. Tapi sudah jelas itu bukan mewakili TNI bahwa TNI tidak netral. Jelas komitmen TNI kita netral sesuai dengan diamankan undang-undang. Jadi apa yang terjadi di sana murni insiden dan dilakukan oleh oknum. Kalau disebutkan oknum, apa betul hanya 6 orang? Jangan-jangan lebih Pak, atau mungkin saja berkembang. Makanya kan sekarang ini 6 orang ini statusnya tersangka, dilakukan penahanan sementara. Kenapa dilakukan penahanan sementara? Untuk dilakukan pendalaman nanti. Kan sebelum masuk ke peradilan militer dia diserahkan kepada auditor militer lagi nanti. Nah itu akan didalami. Kalau memang nanti bisa berkembang, ya kita akan ada tersangka-tersangka baru. Gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk itu. Pak Andono, ini kesempatan untuk Bapak ini jarang ya, Pak Kadis Penat bersama dengan kita di sini dan membuka komunikasi seluas-luasnya Pak. Terima kasih atas kehadiran Anda sekali lagi ya Pak ya. Mas. Pak Andono, apa yang ingin disampaikan Pak? Bapak tentu mendengarkan informasi mengenai 6 orang sudah dijadikan tersangka, tapi lepas dari itu barangkali ada hal yang ingin disampaikan langsung. Silakan Pak. Ya, menurut saya bisa dihukum bisa diselesaikan secara hukum gitu aja Pak. Jadi Bapak menuntut supaya keadilan ditegakkan begitu ya Pak? Keadilan gitu aja, iya Pak. Dan ditindak tegas oleh tegas oknum-oknum yang bertanggung jawab itu Pak? Iya Pak. Ada lagi Pak ini sampaikan? Cukup? Sudah gitu aja Pak. Apa tanggapannya Pak? Ya, jelas komitmen dari pimpinan TNI bagi anggota yang melanggar, bagi anggota yang melakukan tindakan penganiayaan akan ditindak hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Bagaimana keterlibatannya, apa keterlibatan dalam peristiwa itu, pasti nanti akan kita pisahkan. Ya. Jadi yakinlah kepada Mas Slamet Andono dan teman-teman lain bahwa anggota kami, anggota Kompis 8B, oknum Kompis 8B yang melakukan tindakan penganiayaan akan dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan lepas dari itu komitmen Pak untuk menegaskan bahwa TNI tetap dalam TNI tetap dalam kondisi netral, tidak berpihak pada paslon manapun dalam pemilu. Ya, sudah jelas netralitas TNI itu harga mati. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, pasal 39 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah tentang pemilu sudah mengatur bahwa TNI, ASN, Polri harus netral. Nah, gitu. Jadi sudah jelas komitmen kami, kita netral. Kita pengawal demokrasi, ya. Kemudian kita netral menuju pemilu 2024 yang damai. Bagi siapapun yang melanggar itu akan ditindak juga, Pak? Pasti. Dan itu komitmen yang dipegang, sudah ada konsekuensi hukumnya di situ. Ke Pak Andono, saya ingin pastikan satu hal, Pak. Bapak tidak mengalami intimidasi apapun setelah peristiwa itu dan lain sebagainya, Pak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kapan pulang dari rumah sakit, kata dokter, Pak? Belum tahu ini, Pak. Belum tahu. Kita tunggu saja ya Pak ya. Kita berharap Bapak segera pulih kembali. Tapi sekali lagi saya menghargai waktu Bapak dan kesediaan Bapak untuk secara pribadi juga mau berkomunikasi kepada kami menyampaikan
insiden yang terjadi di Boyolali dan Iya, Pak. harapannya Bapak segera bisa pulih. Terima kasih Pak Handono, terima kasih juga kepada Kepala Iya, Pak. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Kristomi Sianturi sudah hadir bersama kami. Baik, terima kasih Terima Mas kasih. Laban. Mas Selamat Anono, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami.